Struktur mikroorganisme, kapang dan kamir. Dasar ilmu mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan adalah ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peran mikroba dalam pangan, baik yang menguntungkan seperti dalam produk pangan, fermentasi maupun yang merugikan seperti kerusakan pangan dan penyebab penyakit bawaan pangan. Mikroorganisme dalam pangan memiliki peran krusial dalam transformasi bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi melalui aktivitas enzimnya. Manfaat sangat beragam seperti sebagai starter untuk produk pangan dan kemampuannya dalam mencegah kerusakan serta pembusukan bahan pangan. Namun demikian, keberadaan mikroorganisme juga dapat menjadi penyebab kerusakan dan pembusukan pada pangan. Jika tidak dikelola dengan baik, proses pengolahan yang tidak tepat bahkan dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme patogen yang mengakibatkan pencemaran mikroba pada produk pangan. Tujuan mikrobiologi pangan. Dengan memahami mikrobiologi pangan, kita dapat memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan tidak hanya aman untuk dikonsumsi, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan stabilitas yang tinggi. Pengetahuan ini sangat penting dalam industri pangan untuk pencegahan keracunan makanan dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Ruang lingkup mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan akan mempelajari mengenai A. Mikroba yang berperan dalam pangan, B. Mikroba yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan, C. Sumber kontaminasi bahan pangan, D. Metode yang bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba, E. Penyakit bawaan makanan, F. Pangan fermentasi. Selanjutnya adalah penjelasan dari kapang. Kapang adalah fungsi multiseluler yang mempunyai filamen dan pertumbuhannya pada substrat mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas. Kapang terdiri dari suatu talus yang tersusun dari filamen yang bercabang yang disebut hifa. Kumpulan dari hifa membentuk suatu jalinan yang disebut miselium. Dari gambar di sebelah kiri atas itu adalah gambar kapang, yang mana kapang tersendiri terdiri dari hifa dan spora, yang mana pengertian hifa sendiri yaitu filamen panjang yang membentuk tubuh kapang, sedangkan spora struktur reproduksi yang dapat tersebar di lingkungan. Sifat fisiologi kapang. Kebutuhan air. Kebanyakan kapang membutuhkan air minimal untuk pertumbuhan dibandingkan dengan kamir dan bakteri. Suhu pertumbuhan. Kebanyakan kapang bersifat mesofilik, yaitu mampu tumbuh baik pada suhu kamar. Suhu optimal pertumbuhan untuk kebanyakan kapang adalah sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Tetapi beberapa dapat pertumbuhan pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius atau lebih. Beberapa kapang bersifat psikotrofik, yakni dapat pertumbuhan baik pada suatu lemari es, dan beberapa bahkan masih dapat tumbuh lambat pada suhu di bawah suhu pembekuan, misal min 5 sampai min 10 derajat Celcius. Beberapa kapang bersifat termofilik, yakni mampu tumbuh pada suhu tinggi. Kebutuhan oksigen dan pH. Semua kapang bersifat aerobik, yakni membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Kebanyakan kapang dapat tumbuh baik pada pH yang luas, yakni 2,0 sampai 8,5. Tetapi biasanya pertumbuhannya akan baik bila pada kondisi asam atau pH rendah. Nutrisi. Nutrien sangat dibutuhkan kapang untuk kehidupan dan pertumbuhannya, yakni sebagai sumber karbo, nitrogen, sumber energi, dan faktor pertumbuhan seperti mineral dan vitamin. Nutrien tersebut dibutuhkan untuk membentuk energi dan menyusun komponen-komponen nutrien
komponen-komponen sel. Kapang dapat menggunakan sebagai komponen sumber makanan, dari materi yang sederhana hingga materi yang kompleks. Komponen penghambat. Beberapa kapang mengeluarkan komponen yang dapat menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Komponen ini disebut antibiotik. Misalnya, penisilin yang diproduksi oleh Penicillium chersogenum dan clavasin yang diproduksi oleh Aspergillus clavatus. Sebaiknya beberapa komponen lain bersifat mikostatik atau fugistatik, yaitu penghambat pertumbuhan kapang, misalnya asam sorbat, propionat, dan asetan, atau bersifat fungsidal, yaitu pembunuh kapang. Manfaat kapang dalam produksi pangan. Manfaat kapang dalam produksi pangan yaitu terdapat dalam tulisan yang ada. Produk contohnya yaitu tempe, oncom merah, oncom hitam, kecap, tauco, ragi tape, keju biru, keju camembert. Yang mana produk tempe bahan dasarnya yaitu kedelai, jenis kapangnya Rhizopus oligospora dan Rhizopus oryzae. Yang mana selanjutnya yaitu produk oncom merah, bahan dasarnya bungkil, kacang tanah, jenis kapang Neurospora cytopia. Dan oncom hitam, bahan dasar ampas tahu, jenis kapangnya Rhizopus oligospora dan Rhizopus oryzae. Produk kecap terbuat dari bahan kedelai Aspergillus, jenis kapangnya yaitu Aspergillus oryzae. Selanjutnya tauco yang bahan dasarnya kedelai, jenis kapangnya Aspergillus oryzae. Yang selanjutnya produknya yaitu keju biru, ragi tape, bahan dasarnya tepung beras, Rhizopus asparagus dan khamir. Yang selanjutnya produknya yaitu keju biru, bahan dasarnya susu, jenis kapangnya Penicillium roqueforti. Yang selanjutnya produknya keju camembert, bahan dasarnya susu, jenis kapangnya P. camemberti. Yang selanjutnya jenis kapang. Di sini ada jenis kapang yaitu ada 4, yang mana di sebelah kiri itu ada contoh gambarnya. Yang pertama yaitu Rhizopus oligospora atau tempe. Yang kedua Neurospora cytopia yang disebut dengan oncom merah. Yang selanjutnya Aspergillus oryzae atau kecap dan tauco. Yang selanjutnya Penicillium roqueforti atau keju biru. Yang selanjutnya adalah pengertian khamir. Khamir merupakan jasad trenik mikroorganisme yang pertama yang digunakan manusia dalam industri pangan. Khamir seringkali ditemukan pada makanan yang banyak mengandung gula seperti buah-buahan. Khamir adalah salah satu mikroorganisme yang termasuk dalam golongan fungsi yang dibedakan bentuk dari mold atau kapang karena berbentuk uniseluler. Reproduksi vegetatif pada khamir terutama dengan cara petunasan. Pada umumnya, sel khamir lebih besar dari kebanyakan bakteri, tetapi khamir yang paling kecil tidak tersebar bakteri yang paling besar. Khamir sangat beragam ukurannya antara 1-5 mikrometer. Biasanya berbentuk telur, tetapi beberapa ada yang memanjang atau berbentuk bola. Khamir dapat dibedakan atas kedua kelompok berdasarkan sifat metabolismenya, yaitu bersifat fermentatif dan oksidatif. Jenis fermentatif dapat melakukan fermentasi alkohol yang memecah gula atau glukosa menjadi alkohol dan gas, contohnya pada produk roti. Sedangkan oksidatif atau respirasi maka akan menghasilkan CO2 dan H2O.
Manfaat kamir dalam produksi pangan, yang mana terdapat produk susu segar, pasteurisasi, mentega, yogurt, keju, kontaik dan segar, keju lunak dimatangkan dengan jamur, yang mana ada yeast spesiesnya, yaitu contohnya produk susu segar atau pasteurisasi. Yeast spesiesnya yaitu Rhodotorula spp, Candid famata, C. diffluens, C. curvata, Cluivermoiches marchianus, Craitococcus flavus, dan selebihnya. Jenis kamir terdapat dari 4, yaitu yang pertama Candida famata atau susu segar dan mentega. Yang selanjutnya kelainan Hanselina, yang mana jenis dari yogurt. Selanjutnya Candida zeilacides. Yang selanjutnya Saccharomyces cerevisiae. Negatif kamir negatif dari kamir yaitu kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan kamir, ditandai dengan terbentuknya bau asam dan bau alkohol, serta terbentuk lapisan pada permukaan, misalnya kerusakan pada sari buah.